Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Rizky. Sekarang kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan logaritma ya. Kemarin sudah kita membahas untuk konsep bilangannya, untuk menentukannya. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Ya, di sini akan Pak Rizky jelaskan setidaknya ada 3 nomor yang akan Pak Rizky contohkan. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk yang soal yang pertama, sederhanakanlah 5 log akar 5 ditambah 5 log 1/5 ditambah 2 dikali 5 log 5. Oke, sekarang kita sederhanakan terlebih dahulu. Untuk yang bagian di sini 5 log akar 5 kita ubah dulu menjadi 5 log 5 pangkat setengah, karena akar itu kan pangkat setengah, ditambah 5 log 1/5 itu kan berarti 5 pangkat negatif 1 ditambah dengan 2 dikali 5 log 5 kan sudah kita ketahui bahwa ada sifat, bisa Pak Rizky tulis di sini, bahwa apabila basis dan nomor sama A log A, maka dia sama dengan 1. Nah, di sini kan 5 log 5. Berarti bisa kita substitusikan dengan 1. Sehingga 2 dikali 1. Nah, selanjutnya untuk bilangan ini 5 log 5 pangkat setengah, kemudian 5 log 5 pangkat negatif 1. Ini bisa kita gunakan sifat operasi bahwa Pak Rizky tuliskan di sini bahwa A log M ditambah A log N sama dengan, kalau penjumlahan berarti perkalian antar numerusnya, berarti A log M dikalikan dengan N, tapi dengan syarat basisnya sama ya. Nah, di sini kan basisnya sama 5. Jadi ini Pak Rizky tuliskan menjadi di sini Pak Rizky tuliskan 5 log kita kalikan 5 pangkat setengah dikalikan dengan 5 pangkat negatif 1 ditambah dengan 2, karena 2 kali 1 kan 2. Nah, ingat perkalian dengan basis yang sama untuk sifat eksponen berarti kan ini kan penjumlahan pangkatnya. Ya, setengah kita tambahkan negatif 1, berarti kan dia sama saja dengan negatif setengah. Nah, bisa kita tuliskan di sini berarti 5 log 5 pangkat negatif setengah ditambah dengan 2. Nah, dari sini kita akan memanfaatkan sifat bahwa A pangkat M log B pangkat N. Nah, maka kita akan mengambil pangkat dari numerus dan pangkat dari basis, kita buat N menjadi pembilang dan M menjadi penyebut. Kita tulis N per M, kita kalikan A log B sesuai basis dan numerusnya. Nah, dari sini kita lihat untuk numerusnya pangkatnya kan negatif setengah, untuk basisnya dia pangkatnya adalah 1, berarti kita buat min setengah per 1, yaitu adalah min setengah. Kita tulis di sini berarti min setengah dikali dengan 5 log 5 ditambah dengan 2. Nah, ini kan basis dan basis dan numerusnya kan sama. Jadi ini kita anggap sebagai 1. Jadi kita tulis negatif setengah kali 1 kan sama saja, ditambah dengan 2. Maka kita peroleh hasilnya yaitu adalah 3/2 ya. Ini adalah hasilnya untuk yang soal yang pertama. Oke, kita lanjut untuk latihan ke soal kedua. Oke. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Untuk yang soal kedua
5 dikali log 27 dikali 1/3 log 125 dikurangi dengan 7 log 1/49 ya. Untuk operasi ini ingat kita dahulukan perkalian terlebih dahulu, setelah itu kita lakukan operasi pengurangan. Jadi kita sederhanakan untuk yang bagian perkalian ini ya. Jadi 5 log 27 bisa Pak Rizky ubah menjadi 5 log 3 pangkat 3 dikali dengan 1/3 kan berarti 3 pangkat negatif 1 log 125 bisa kita ganti dengan 5 pangkat 3 ya. Ini Pak Rizky kurung dulu karena ini kita dahulukan, dikurangi 7 log. Nah, 1/49 itu artinya adalah 7 pangkat negatif 2 ya. Langsung aja Pak Rizky ya, karena kita sudah mempelajari eksponen kemarin. Nah, untuk masing-masing 5 log 3 pangkat 3, 3 pangkat min 1 log 5 pangkat 3, kita akan memanfaatkan sifat bahwa A pangkat M log B pangkat N, maka dia sama dengan pembagian antara pangkat numerus dengan pangkat basis N per M dikali dengan A log B ya. Nah, jadi di sini untuk 5 log 3 pangkat 3, pangkat numerusnya adalah 3, pangkat basisnya adalah 1, berarti bisa Pak Rizky tuliskan 3 dikalikan dengan 5 log 3 dikali dengan ini untuk 3 log 5, pangkat basisnya adalah 3, pangkat numerusnya adalah negatif 1, berarti 3 per negatif 1 yaitu adalah negatif 3. Kita kalikan dengan 3 log 5, kemudian sama dengan yang 7 log 7 pangkat negatif 2, ini pangkat numerusnya negatif 2, pangkat basisnya adalah 1, berarti bisa kita tulis menjadi negatif 2 kita kalikan dengan 7 log 7. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, lalu kita kalikan 3 dikalikan dengan negatif 3, yaitu adalah negatif 9 ya. Nah, kemudian 5 log 3 dikalikan dengan 3 log 5. Ingat, sifat sebelumnya Pak Rizky pernah menuliskan bahwa A log M dikali dengan M log B, maka dia sama dengan A log B ya. Jadi perkalian logaritma untuk bilangan logaritma dengan basis M kita kalikan dengan sama dengan basis untuk logaritma yang kedua ya di sini, maka perkaliannya adalah A log B. Nah, di sini kan bilangan logaritma yang pertama yaitu adalah 3, dan kemudian bilangan numerusnya ya, kemudian ini bilangan basisnya adalah 3, berarti bisa langsung kita simpulkan bahwa 5 log 3 dikali 3 log 5 yaitu adalah 5 log 5 dikurangi dengan negatif 2 kita kalikan dengan 7 log 7. Nah, ini basis dengan numerus untuk 5 log 5 dan 7 log 7 kan sama, berarti langsung kita operasikan negatif 9 dikurangi negatif 2, berarti kan ditambah dengan 2 ya. Jadi kita peroleh negatif 9 ditambah dengan 2 yaitu adalah negatif 7 ya. Mudah ya untuk yang soal yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke ya, untuk soal yang ketiga ya, bisa kalian perhatikan, sederhanakanlah 2 log 1/8 ditambah 2 log 3 dikali 9 log 16 dikurangi 1/9 log 3. Oke, seperti biasa kita operasikan terlebih dahulu yang perkalian, baru kita ke penjumlahan dan pengurangan. Sementara kita sederhanakan dulu semua bentuk logaritmanya. Oke ya, 2 log 1/8 berarti bisa kita tuliskan 2 log
8 itu adalah 2 pangkat 3, tapi karena 1/8 berarti 2 pangkat negatif 3 ditambah dengan 2 log 3 kita kalikan. Nah 9 itu kan berarti 3 pangkat 2 log 16 bisa kita tuliskan yaitu adalah 2 pangkat 4. Perkalian ini Pak Rizky kurung dulu untuk mendahulukannya. Dikurangi 1/9 berarti 3 pangkat negatif 2 log 3. Oke. Nah sekarang di sini bisa kita sederhanakan bahwa ini pangkat basisnya negatif 3, ini pangkat nomor rumusnya negatif 3, pangkat basisnya 1, berarti kita bisa tuliskan negatif 3/1 atau negatif 3. Negatif 3 kita kalikan 2 log 2 ditambah dengan ya, ini Pak Rizky kurung dulu karena ini perkalian. Nah bagian yang di sebelah sini ini kan 2 log 3 kita biarkan. Kemudian 3 pangkat 2 log 2 pangkat 4, pangkat nomor rumusnya 4, pangkat basisnya 2, berarti bisa kita tuliskan 4/2 atau bisa kita jadikan 4/2 kan berarti sama aja dengan 2 ya. Nah di sini kita tulis berarti 2 log 3 dikali dengan 2 dikalikan dengan 3 log 2. Oke. Ya. Kemudian di sini kita kurangi dengan ini pangkat numerusnya adalah 1, ini pangkat basisnya adalah negatif 2. Berarti 1 per negatif 2 atau min setengah. Nah berarti kita kurung min setengah kita kalikan dengan 3 log 3. Nah ini 2 log 2 kan sama saja dengan 1, berarti bisa Pak Rizky tuliskan jadi negatif 3 ditambah dengan, nah kita kalikan 2 log 3 dengan 3 log 2 karena untuk bilangan logaritma numerus sama dengan basis dari bilangan kedua logaritmanya ini sama-sama 3, berarti bisa kita tuliskan menjadi 2 dikalikan dengan 2 log 2. Nah dikurangi, sedangkan untuk yang sebelah sini 3 log 3 kan sama dengan 1, negatif setengah kali 1 berarti kan sama saja dengan negatif setengah kan. Nah kita tulis berarti negatif setengah. Nah setelah ini kita tuliskan negatif 3 ditambah dengan 2 log 2 kan sama dengan 1, berarti negatif 3 ditambah dengan 2. Nah dikurangi bilangan negatif berarti ditambahkan dengan setengah. Nah sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 3 ditambah 2 itu adalah negatif 1, negatif 1 ditambah setengah berarti adalah negatif setengah hasilnya. Oke, mudah ya. Ya, sekiranya itu dulu saja dari Pak Rizky untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian logaritma. Semoga dapat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.